Sahabat beriman, pandemi memang telah membuat kita menjadi parno. Segala macam cara dilakukan agar bisa terhindar dari virus COVID-19. Dari obat yang beredar di pasaran hingga viral harga jutaan, semua dibeli demi keselamatan jiwa. Meskipun obat dan oksigen sekarang ini sangat langka, namun tidak perlu khawatir. Al-Quran secara jelas menyebutkan bahan alami dalam mengobati penyakit, bahkan bisa mengobati virus corona. Benarkah demikian? Lantas surah apa yang menjelaskan bahan alami obatan itu? Dan bagaimana bahan-bahan ini bisa berfungsi dalam tubuh menurut sains? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana masyarakat Indonesia berburu obat COVID-19? Selama ini, ramai masyarakat berbondong-bondong untuk mencoba segala macam obat. Semua demi kesembuhan dan kebugaran selama pandemi. Ada yang memanfaatkan obat-obatan dengan harga fantastis. Namun ada juga yang memilih menggunakan pengobatan tradisional. Bahkan salah satu media pernah memberitakan sebuah obat viral antivirus yang tersebar di wilayah Garut. Saking viralnya obat ini, bahkan banyak warga yang kesulitan mendapatkannya karena produksinya sudah semakin langka. Antivirus tersebut ternyata berjenis oseltamivir fosfat dan favipiravir dan sudah jarang ditemui di apotek. Parahnya, karena ada beberapa pihak yang diduga menimbun, akhirnya beberapa pasien juga kesulitan ketika berobat. Selain itu, di beberapa grup WhatsApp pun mulai beredar obat-obatan lain. Salah satu yang juga sering disebut adalah molnupiravir, obat yang dikembangkan oleh perusahaan Merck dan Ridgeback Biotherapeutics ini jadi sorotan karena diuji untuk melawan virus corona yang cukup mengejutkan. Ternyata dalam uji klinis, semua partisipan positif COVID-19 yang mendapatkan obat molnupiravir ini bisa bersih dari virus setelah 5 hari. Tapi meski efeknya sangat menjanjikan, namun obat ini belum bisa digunakan untuk umum. Padahal, ternyata ada beberapa obat-obatan alami, segudang khasiat yang dijual bebas di sekitar kita. Seperti apa keajaiban obat-obat herbal menurut sains? Madu, cairan manis ini ternyata memiliki segudang manfaat untuk menangkal penyakit. Madu bisa menjaga imunitas tubuh seseorang, di samping gula yang membuatnya terasa manis. Madu mengandung banyak sekali senyawa aktif, seperti vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks, vitamin C, serta flavonoid, asam fenolik, dan karotenoid. Kandungan tersebut juga terdapat pada produk lain yang dihasilkan lebah, seperti propolis. Senyawa fitonutrien dan sejumlah vitamin pada madu merupakan antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas berlebihan dalam tubuh. Khasiat madu ini sangat berguna untuk mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh yang disebabkan oleh aktivitas oksidasi. Saat terserang virus, imun kita berarti sedang tidak baik-baik saja. Senyawa fitonutrien yang terkandung dalam madu dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Hal ini tentunya akan memperkecil kemungkinan terjadinya infeksi pada tubuh. Tak kalah dengan obat medis lain, antioksidan pada madu juga bermanfaat untuk meredakan peradangan yang bisa memicu batuk. Saat terserang virus corona, batuk adalah suatu gejala yang sering muncul. Karena itu, kehadiran madu bisa menjadi harta bagi mereka yang tengah menderita penyakit. Tak hanya madu, tanaman jahe pun juga bisa menjadi alternatif untuk imun. Bahkan guru besar biologi molekuler Universitas Airlangga Khairul Anwar Nido menjelaskan bahwa ramuan tersebut dapat menghambat badai sitokin, protein dalam kekebalan tubuh. Zaitun juga dianggap menyumbang banyak manfaat. Dilansir dari Medical News Today, Departemen Pertanian Amerika Serikat mengatakan bahwa 1 sendok makan minyak zaitun mengandung nutrisi yang melimpah. Salah satu gejala COVID adalah peradangan pada sendi. Dalam sebuah penelitian, minyak zaitun mampu meningkatkan kekuatan genggaman tangan dan mengatasi nyeri sendi. Lalu bagaimana dengan kurma? Kurma pun juga dipercaya bisa meningkatkan imunitas seseorang. Jika zaitun dan jahe masih jarang terdengar, namun khasiat kurma memang sudah tidak diragukan lagi. Meski begitu, menurut data dari situs resmi COVID-19, ramuan-ramuan ini memang tidak serta-merta bisa menyembuhkan virus corona, namun berhasil meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Selain terbukti dalam sains, obat-obatan ini bahkan selalu diagung-agungkan oleh Allah dalam firman-Nya. Rasul dan sahabat-sahabatnya pun juga memanfaatkan obat-obatan ini ketika menangkal sebuah penyakit. Salah satu yang gejalanya agak mirip, yakni gejala virus corona. Benarkah obat-obatan ini dijelaskan dalam Al-Quran? Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya dilarang malas untuk berobat.
Tak boleh ada kata gengsi ketika kondisi sakit sedang menerpa. Imam Ahmad dan Ziyadah ibnu Alaqah dari Usamah ibnu Syarik berkata, saya pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa orang Arab Badui datang dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah kami mesti berobat? Rasul menjawab, ya wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit, kecuali menyediakan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, apakah itu? Rasul menjawab, tua. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad SAW benar-benar menganjurkan umatnya untuk berobat. Apalagi Allah telah menyediakan obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit. Lalu kenapa manusia hanya berpasrah dan menunggu kesembuhan sendiri? Padahal khasiat obat-obatan yang disebutkan Al-Quran sungguh mahal nilainya. Mengonsumsi madu memang telah terbukti khasiatnya dalam sains. Ternyata hal ini sangat dianjurkan dalam agama. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Kemujizatan madu sebagaimana disampaikan Al-Quran telah terbukti secara ilmiah. Dalam tafsir Al-Quran, Said Qutb mengungkapkan madu sebagai obat penyembuh penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Apakah Anda kenal dengan sosok Ibnu Sina? Pakar kedokteran ini ternyata pecinta madu sejati. Selama hidupnya, Ibnu Sina banyak mengonsumsi madu sehingga awet muda dan berumur panjang. Madu menurut Ibnu Sina dapat menyembuhkan berbagai penyakit dari yang ringan sampai yang berat. Masya Allah. Tak hanya madu, khasiat kurma juga telah dirasakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Hadis riwayat Muslim. Dan lagi-lagi, Allah benar-benar menghadirkan obat yang sangat mudah untuk didapatkan. Jahe mengandung segudang manfaat, bahkan tanaman ini sangat populer di surga kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 17, yang artinya, di dalam surga itu, mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 17. Jahe sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Jahe dianggap berkhasiat dalam mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, meluruhkan dahak, serta sejuta manfaat lainnya. Saking bagusnya, Nabi pun rela bagi-bagi ketika diberi tanaman ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan, Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW satu bejana berisi jahe. Beliau memberikan kepada setiap orang 1 potong untuk dimakan, dan aku juga mendapatkan 1 potong untuk kumakan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat beriman, segala ikhtiar memang harus dilakukan demi menjaga imunitas tubuh, apalagi di tengah situasi yang semakin mencekam ini. Apa ikhtiar Anda selama pandemi? Apakah Anda juga mengonsumsi obat-obat mujarab ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا يا بشرة الإسلام، فجرك نور طرح عالدنيا خير وسلام، متربع في قلبي وشوقي لك ما ينام، حبي لك ما عمره ينوصف بكلام. محمد